3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Oke, baiklah. Ibu mau bertanya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepat. Oke, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas Sasika pimpin doanya. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba sekarang kita cek kebersihan dan kerapian dulu. Mana bukunya? Ini Bu, ini Bu. Mana alat tulisnya? Ini Bu. Udah siap belajar? Siap dong. Oke, kita nyanyi tepuk jari dulu ya. Ya Bu. Tepuk jari, Tepuk jari satu tuh, tepuk jari dua war, tepuk jari tiga kak, tepuk jari empat kak, tepuk jari lima ma, bertepuk semua, duduk yang rapi, mari kita belajar. Oke, siap belajar? Siap Bu. Oke. Siapa di sini yang hafal lagu Ibu Kita Kartini? Saya Bu, saya. Oke, hafal semua ya. Ya, Kalau Bu. gitu kita nyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, pinter. Oke, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Baik Bu. Yang pertama, Dela. Hadir Bu. Oke. Sasika. Hadir Bu. Oke. Imam. Hadir Bu. Oke. Hadir semua ya. Ya Bu. Oke, di pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Ada yang tahu seperti apa peristiwanya? Tidak Bu. Tidak? Oke, di sini ada faktor yang membelakanginya, yang melatar belakanginya. Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan untuk Indonesia adalah penjajahan, dan penjajahan itu berlangsung cukup lama di Indonesia. Mengapa? Mengapa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa? Ada yang tahu? Mungkin karena Indonesia kaya Bu. Oke, kaya akan rempah-rempah. Oke, pinter. Selama penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kapankah peristiwa kedatangan bangsa Barat datang? Ada yang tahu? Tidak Bu. Tidak. Oke, di sini Ibu punya peta pikiran. Peta pikiran di sini meliputi faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa, kemudian siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat, kapan mulai melakukan penjajahan. Di sini, Ibu harap kalian bisa memahami seperti apa peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, yang pertama, faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain ada 4 faktor. Ada 4 faktor ya. Ya Bu. Faktor yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau disebut dengan gold. Faktor yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau disebut dengan gospel. Kemudian faktor yang ketiga adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Yang keempat adalah perkembangan iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pinter, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Baiklah, kekayaan yang mereka cari itu adalah rempah-rempah. Yang paling utama adalah yang dicari adalah rempah-rempah. Salah satu rempah-rempahnya yaitu rempah cengkeh. Kemudian yang kedua, menyebarkan agama ini adalah misi khusus bagi bangsa Eropa. Misi khususnya itu adalah menyebarkan agama. Yang ketiga, mencari kejayaan atau glory adalah beranggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Maka, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya agar dianggap sebagai negara yang memiliki kejayaan. Kemudian perkembangan iptek. Perkembangan iptek itu meliputi dari dua. Contohnya seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal. Kemudian ditemukannya mesin untuk persenjataan. Kemudian, di sini Ibu mau bertanya, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ada yang bisa jawab? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat mahal atau sangat tinggi. Kemudian, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harganya sangat mahal, semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Kemudian, apa hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Hubungannya yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 yang menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ada yang bisa jawab? Bangsa Eropa, Bu. Oke, pinter. Kemudian, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan? 1511, Bu. Benar, pada tahun 1511. Kemudian di mana sih bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Tidore dan Maluku. Tidore dan Maluku. Kemudian bagaimana kondisi rakyat? Sangat menderita, Bu. Sangat menderita, iya betul, karena kita ditindas oleh bangsa-bangsa Eropa ya. Kemudian apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan? Karena ingin menguasai negara penghasil dari rempah-rempah. Rempah-rempah salah satunya itu yang sangat dicari yaitu cengkeh. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia adalah semboyan dari 3G. Apa itu 3G? Glory, Gold, dan Gospel, Bu. Pintar, beri aplaus kepada Sasika. Seperti apa yang dikatakan oleh Sasika, semboyan 3G adalah Gold, Gospel, dan Glory. Gold adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Gospel adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Yang ketiga yaitu Glory. Glory adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Paham? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Oke, kalau begitu di sini Ibu mempunyai soal. Ibu harap kalian bisa menjawabnya ya. Baik, Bu. Oke. Silakan dijawab ya anak-anak. Baik, Bu. Ada yang merasa kesulitan? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Di sini Ibu ingin salah satu dari kalian maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari pengerjaan kalian. Ada yang berani maju ke depan? Kamu, Dela, Bu. Kamu. Oke, kamu adalah. Kamu. Dela, silakan maju ke depan. Mana, Bu? Nah, coba dijelaskan. Ini kan ada gambar mengenai peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Coba jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil latihan saya tadi. Di sini nomor 1 terdapat kakek, nenek, ibu, dan kita. Itu termasuk gambar yang menyenangkan karena
si adik mengikuti lomba dan lomba tersebut dia mendapatkan juara 1. Baik. Dan gambar yang kedua, si Lita itu sedang mengalami sakit. Jadi itu tidak termasuk gambar yang menyenangkan karena termasuk gambar yang sedih. Gambar yang 3 itu si Aljo jatuh dari sepeda. Dia jatuh dan merasa sakit. Jadi itu bukan termasuk gambar yang menyenangkan. Sudah, Bu. Oke, beri tepuk tangan Sudela. Oke. Dari penjelasan kita hari ini mengenai kedatangan bangsa Barat, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Kalau begitu, siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Sasika silakan. Jadi, kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia karena adanya 3G, Bu. Ya. Glory, Gospel, dan Go, Bu. Ya. Salah satunya yaitu rempah-rempah yang diincar yaitu cengkeh, Bu. Ya, baik. Karena sangat mahal, Bu. Sudah, Bu. Oke, betul tidak? Betul. Oke, beri aplaus untuk Sasika. Kedatangan bangsa Barat itu dilatar belakangi oleh banyak sekali yang termasuk semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Ketiganya ini sangat diinginkan oleh bangsa Eropa, termasuk mencari rempah-rempah yang kita miliki di Indonesia, yaitu rempah cengkeh, karena harganya sangat mahal, seharga dengan emas. Maka dari itu mereka menginginkan rempah-rempah tersebut agar mereka bisa memilikinya, sehingga mereka memiliki kekayaan untuk bangsa mereka sendiri. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga kita bisa memanfaatkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kalau begitu, silakan ketua kelas pimpin doanya. Bella, pimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, anak-anak. Bu.